Jadi setelah membentangkan spanduk sudah kejadian. Bu. Sudah, karena anak itu kan sambil nganu hidungnya dia itu. Dia megang-megang bagian wajahnya gitu ya, Bu, bagian ya? wajahnya. Kemudian disitulah saya menyampaikan kehadiran saya bukan sebagai ketua partai. Karena saya yakin seandainya saya datang membawa mobil partai politik pun saya pasti tidak bisa masuk. Dan kebetulan saya menjemput Mbak Puan itu saya menggunakan mobil AB3 sehingga di situ saya sampaikan untuk saya bernegosiasi dengan pelan dengan baik-baik. Tetapi nadanya si aparat penegak hukum itu intonasinya itu seolah kita orang tuli gitu. Aduh, dan iya saya berpikir dalam beberapa detik waktu itu, oh mungkin ini orang menganggap gertakannya karena saya seorang perempuan, saya langsung akan atret gitu. Salah dia, saya nggak peduli dia mau bawa pistol. Seandainya dia membawakan pistol, siapa kamu? Saya tembak, pasti saya bilang silahkan bunuh saya. Pasti saya akan begitu. Karena saya tahu yang dilakukan itu tidak benar. Sehingga disitulah saya melawan dan saya sampaikan jangan melihat keperempuanan saya. Dan Bapak nggak perlu berteriak-teriak, saya mendengar. Saya seperti itu. Artinya apa? Bahwa sekarang ini sudah seperti kembali ke tahun 97, 98, 99. Demokrasi kita ini sengaja akan dibungkam, akan dimatikan. Sehingga saya sebagai wakil rakyat yang dari keringat-keringat mereka ini saya dipilih, saya bisa duduk menjadi anggota DPR bahkan ketua, ya kewajiban saya untuk membela. Selamat datang di Blak-Blakan 2045 TV Special Edition. Bersama saya, Wahyu Prasetya. Kali ini saya sedang berada di Gunung Kidul, tepatnya di kediaman dari Ibu Endah Subekti Kuntareningsih, yang merupakan Ketua DPRD Gunung Kidul DIY, dan juga Ketua DPC PDI Perjuangan Gunung Kidul. Beberapa waktu yang lalu, video beliau viral karena membela simpatisan dari Bapak Ganjar Pranowo. Beliau juga terbakar semangatnya pada saat itu, sehingga video itu menjadi tersebar di seluruh Indonesia. Dan ini dia, Ibu Endah Subekti Kuntareningsih. Halo Ibu. Beberapa waktu yang lalu, beliau viral karena video beliau memperjuangkan kader PDI Perjuangan yang terpersekusi. Kali ini, langsung saja kita bertemu dengan Ibu Endah Subekti Kuntareningsih. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik, Mas Wahyu. Alhamdulillah. Ibu, beberapa waktu yang lalu kan ada terjadi insiden. Ya. Gitu. Kira-kira Ibu bisa menceritakan kepada teman-teman 2045 TV nggak? Ya. Jadi diawali dari sebuah rencana Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo berkehendak untuk kunjungan kerja ke Kabupaten Gunung Kidul. Saat itu sebagai Ketua DPRD, saya juga mendapatkan undangan untuk meresmikan jalan impres. Jalan itu lokasinya ada di sebuah Kapanewon di Wonosari, Kelurahan Karangreje. Nah, di luar kegiatan itu, beliau juga mengagendakan untuk memberikan kartu KIS kepada warga masyarakat. Sejumlah 1.500 warga yang kami tidak tahu siapa saja yang diundang. Tiba-tiba dalam waktu yang singkat sudah ada berita Presiden mau datang, mungkin karena protokolernya sehingga warga sipil tidak boleh tahu. Sehingga masyarakat yang diundang pun kita juga tidak tahu. Dan akan diakhiri dengan makan siang juga di salah satu rumah makan di Kabupaten Gunung Kidul. Sehingga saat kejadian itu terjadi, Pak Presiden posisi sudah dari titik kegiatan pertama. Jadi kegiatan pertama itu di Taman Budaya Gunung Kidul dihadiri 1.500 warga masyarakat kami. Di situ kami sudah menyampaikan kepada protokol kabupaten satu hari sebelumnya kalau sebagai Ketua DPRD yang dalam hari ini juga Forkompimda, saya izin karena mendapat perintah dari komandan kami untuk menjemput Ibu Puan Maharani. Jadi Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak PN, Pak Kajari, Pak Bupati sudah tahu bahwa ini Ketua DPRD tidak ada. Dan kami ada rekam jejaknya Mbak Puan mendarat jam berapa, sehingga saat kejadian Pak Presiden melintas dari Taman Budaya Gunung Kidul menuju lokasi kedua untuk peresmian jalan itu, disitulah terjadi insiden tersebut.
Nah, insiden tersebut sebenarnya tidak langsung serta-merta dilaporkan itu dalam bentuk kekerasan kepada warga sipil, tetapi sebelumnya di saat kami masih di bandara, itu kami sudah mendapatkan telepon dari masyarakat yang ada di situ. Kok warga masyarakat digeledah bajunya? Waduh. Saya tanyakan, oh mungkin karena presiden mau datang, mungkin itu pengamanan untuk dicari senjata tajam atau mungkin apalah yang membahayakan presiden. Ternyata warga yang menyampaikan itu menyampaikan bukan senjata tajam yang dioperasi, tapi kaosnya Pak Ganjar. Oh, kaos, padahal hanya kaos doang ya. Kaos, yang berkaos Pak Ganjar diminta untuk pulang. Kemudian yang berjaket diminta untuk buka. Supaya tahu itu dia pakai kaos apa iya, gitu siapa tahu pakai kaos Pak Ganjar. Saya karena mendapatkan berita seperti itu, refleks di bandara saya bilang, oke, siapa yang menggeledah? Saya tak nelpon, kasih intel Polres. Sebagai Forkompimda, saya harus ngeplang dulu kepada otoritas keamanannya Gunung Kidul, itu Kapolres. Saya telepon kepada kasih intelnya, Om, karena kami ini bersahabat. Om, ini ada laporan di lapangan. Katanya warga masyarakat pada digeledah, pada dicari yang berkaos Ganjar. Katanya bahkan ada yang bilang kalau ada yang sampai nanti bawa spanduk, tolong ditangkap. Ada kalimat seperti itu. Apakah ini perintah Pak Kapolres? Tentu kalau perintah Pak Kapolres, saya akan telepon Pak Kapolres. Dijawab, oh bukan Bu Ketua, bukan dari Pak Kapolres dan bukan dari kami, bukan intel kami. Terus siapa Om? Waduh kami nggak tahu Bu Ketua. Mungkin ini sebagai sesama aparat penegak hukum kan etika, gitu, ya. Etika. Kami telepon lagi. Ini saya udah telepon Polres, katanya bukan Polres. Oh bukan Bu, Pak kasih intelnya. Ini saya melihat memang tidak melakukan apa-apa. Terus kemudian yang bersangkutan memberikan ciri-cirinya. Yang ciri-ciri itu saya kenal. Langsung saya telepon kasih intel Kodim. Mas, saya tidak bertanya di situ. Tolong warga masyarakat jangan diintimidasi. Mereka mau bertemu presidennya. Warga sipil tidak bersenjata. Kalau yang bersangkutan itu dianggap mengancam presiden, silahkan diamankan. Tetapi jangan sampai ada kejadian warga masyarakat kami diintimidasi. Kalau sampai terjadi apa-apa, saudara akan berhadapan dengan saya. Itu telepon saya. Saya dijawab oleh kasih intel Kodim itu. Saya dijawab, nggak mau saya dengarkan karena saya udah tahu lapangannya. Ternyata betul. Selang 3 menit saya telepon Pak Dandim. Saya telepon 3 kali, jam 12.39 saya telepon Pak Dandim, tidak diangkat. Saya tutupi WA. Mas, saya tadi telepon intel Kodim panjenengan. Masyarakat ada yang digeledah begini. Saya ceritakan seperti yang tadi saya sampaikan. Mohon maaf jika kita harus bertemu di lapangan. Kenapa saya sebagai ketua DPRD sampai melakukan hal itu? Kami ini kan Forkompimda. Pak Kapolri diwakili Pak Dandim kalau berada di Gunung Kidul. Pak Kapolri diwakili Pak Kapolres di Gunung Kidul. Kepala TNI diwakili Pak Dandim. Presiden diwakili Bupati. Saya mewakili rakyat Gunung Kidul. Artinya, kan saya mencoba membangun komunikasi. Tetapi ternyata saya mengalami kebuntuan di situ. Karena saya mengalami kebuntuan, saya tidak mendapatkan jawaban, tidak mendapatkan reaksi yang baik. Maka setelah beberapa menit kami mendapat laporan bahwa ada anak yang membentangkan spanduk, ditangkap, dianiaya, dan sekarang sedang dipermalukan, dihina, dicerca di depan masyarakat umum. Saya masih mencoba untuk berbaik hati. Tolong yang berada di situ, Mbok sampaikan kepada aparat. Silahkan kalau yang bersangkutan bersalah, ditangkap, diamankan, tetapi jangan dipukuli. Ini negara hukum, negara Pancasila. Jadi tidak boleh ada orang yang ditangkap, diamankan itu dianiaya. Itu melanggar. Nah, disampaikan di situ. Bahkan saya ditelepon langsung sambil yang bersangkutan negosiasi. Kamu siapa? Kenapa kamu akan membantunya? Kamu kelompoknya? Kamu apanya? Istilahnya apakah kamu gerombolannya? Gitu? Ya. Karena saya mendengar sendiri bentakan-bentakannya, panas saya langsung. Gaspol, kita sampai ke lokasi. Sampai ke lokasi, nah kejadiannya seperti yang ada di video itu. Dan kami tidak tahu kalau itu ada video, kami refleks saja bahwa ini karena saya datang itu, anak itu tuh masih dalam posisi dipukulnya sudah tidak.
Jadi setelah membentangkan spanduk sudah kejadian. Bu. Sudah, karena anak itu kan sambil hidungnya dia itu. Dia megang-megang bagian wajahnya gitu ya, Bu, bagian ya? wajahnya. Kemudian disitulah saya menyampaikan kehadiran saya bukan sebagai ketua partai. Karena saya yakin seandainya saya datang membawa mobil partai politik pun saya pasti tidak bisa masuk. Dan kebetulan saya menjemput Mbak Puan itu saya menggunakan mobil AB3 sehingga di situ saya sampaikan untuk saya bernegosiasi dengan pelan, dengan baik-baik. Tetapi nadanya si aparat penegak hukum itu intonasinya itu seolah kita orang tuli gitu. Aduh, dan iya, saya berpikir dalam beberapa detik waktu itu, oh mungkin ini orang menganggap gertakannya karena saya seorang perempuan, saya langsung akan atret gitu. Salah dia, saya nggak peduli dia mau bawa pistol. Seandainya dia membawakan pistol, siapa kamu? Saya tembak, pasti saya bilang silahkan bunuh saya. Pasti saya akan begitu. Karena saya tahu yang dilakukan itu tidak benar. Sehingga disitulah saya melawan dan saya sampaikan jangan melihat keperempuanan saya. Dan Bapak nggak perlu berteriak-teriak, saya mendengar. Saya seperti itu. Artinya apa? Bahwa sekarang ini sudah seperti kembali ke tahun 97, 98, 99. Demokrasi kita ini sengaja akan dibungkam, akan dimatikan. Sehingga saya sebagai wakil rakyat yang dari keringat-keringat mereka ini saya dipilih, saya bisa duduk menjadi anggota DPR bahkan ketua, ya kewajiban saya untuk membela. Intinya hanya di situ sebenarnya. Ya. Dan pasca insiden itu, sekarang kondisi di Gunung Kidul seperti apa, Ibu? Pasca insiden itu yang jelas tanggapan warga masyarakat itu positif. Kalau dunia maya, ini saya tidak tahu mewakili siapa. Sehingga mereka menjadi punya keberanian dengan aparat penegak hukum. Oh, ternyata edukasinya adalah kalau kita itu benar, maka kita harus berani. Karena ini negara Pancasila, kita warga Pancasila yang semua itu ada aturan perundang-undangnya. Dan kita pun juga mengedukasi seperti itu. Walaupun ini ada pesta demokrasi, jangan sampai kita dipecah belah. Kita ini umat beragama. Agama Islam yang sebagian besar dianut warga Gunung Kidul itu ada ukhuwah Islamiyah. Bahwa Islam itu persaudaraan. Maka segala sesuatunya pasti bisa dibicarakan baik-baik. Termasuk aparat penegak hukum itu pun sebenarnya bisa mengundang saya sebagai politisi. Orang ini tahu tahun politik. Pak Kapolres, Pak Dandim, saya sebagai ketua DPRD yang punya basis massa. Bisa dong sebenarnya sebelumnya diajak bicara. Orang kami Forkompimda, duduknya aja kami berjajar dengan Pak Bupati. Kenapa nggak dilakukan? Artinya ini memang sudah terencana dari awal. Saya meyakini itu. Baik Ibu, kalau mengenai motif dari kader itu memasang spanduk tentang Bapak Ganjar itu, kira-kira motifnya kenapa ya Bu? Kalau boleh tahu. Jadi kalau kita lihat dari judul spanduk yang dibentangkan, itu suatu ekspresi penyampaian aspirasi kepada Presiden. Aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat. Yang bersangkutan sebenarnya hanya ingin menyampaikan saja bahwa yang pertama adalah sebagai rasa hormat kepada seorang presiden yang datang di kabupatennya, mengucapkan selamat datang. Selamat datang Pak Jokowi, di bawahnya ada tulisan, kami sudah pintar, kami pilih Pak Ganjar. Nah, artinya saat kami mencoba negosiasi dengan aparat yang mengintimidasi anak tersebut, kami juga menjelaskan, anak ini hanya memberikan aspirasi, kenapa harus dipersekusi, kenapa diintimidasi. Yang saya seperti itu. Karena negara demokrasi juga. Karena ini negara demokrasi yang memberikan aspirasi, pendapat di muka umum itu dilindungi undang-undang. Nah, itulah yang membuat saya kecewa berat dengan tim pengamanan presiden, entah itu dari aparat siapa kami tidak tahu, bahwa mereka tidak memahami akan demokrasi yang terbangun di Indonesia. Demikian. Sedangkan di spanduk yang lain, Pak Jokowi melintas, mereka berjajar-jajar membawa spanduk atas nama putranya, justru mendapatkan sambutan yang baik dan diberi kaos gitu ya. Dan dijaga. Itu dari spanduk sebelah. Apa bedanya? Toh itu aspirasi. Apakah presiden itu tidak boleh berbeda
afiliasi politik dengan rakyatnya? Apakah kalau rakyatnya berbeda afiliasi dengan presidennya, berarti itu musuh negara? Nah, ini yang harus kita edukasi kepada masyarakat. Pak Jokowi harus diingatkan kembali bahwa negara kita ini terdiri dari banyak partai politik. Dan beliau sebagai presiden yang tidak berpartai harusnya lebih tahu dibanding kita orang-orang yang tidak menjadi kepala negara. Bahwa beliau itu punya tugas untuk melindungi seluruh warga negara yang dipimpinnya. Di antaranya warga negara Gunung Kidul yang akan memberikan aspirasi. Baik, itu kan tentang spanduk ya, Bu? Ya. Ada kabar beberapa waktu yang lalu tentang penurunan bendera PDIP. Ya. Itu apakah benar demikian terjadi, Bu? Betul. Jadi malam sebelum presiden datang, karena kami diberitahu bahwa presiden akan datang ke Gunung Kidul dan semua penjaga pas pampres sudah mensteril lokasi. Di situ satgas-satgas kami ngecek bendera yang sudah dipasang. Karena saat itu mereka melaporkan ada dropping bendera PSI 3 truk dari Jogja. Ada dropping bendera Gerindra yang sebelumnya di jalan itu tidak ada bendera. Tiba-tiba dipasang menempel dengan bendera PDI Perjuangan. Kami sampaikan, tidak apa-apa, itu demokrasi. Toh ini musim kampanye, jadi tidak masalah. Setelah kami mendapatkan berita bahwa di tempat-tempat lain setiap presiden mau datang itu ada insiden bendera diturunkan, saya sebagai ketua partai menginstruksikan pada Satgas, seluruh bendera kita dijaga, jangan sampai ada yang diturunkan pas pampres. Saya seperti itu instruksinya. Enggak taunya ada 2 aparat yang menyamperi Satgas kita untuk meminta bendera yang akan kelewatan presiden untuk diturunkan. Karena mereka orang sipil yang mungkin dilihat dari wajahnya aja melihat aparat udah ketakutan, maka yang bersangkutan menyampaikan, kalau kami diminta menurunkan kami tidak berani, Pak. Ini tanggung jawab ketua DPC. Siapa ketua DPC-nya? Oh, ketua DPC-nya Bu Endah. Saya antarkan, Pak. Nah, 2 orang itu datang menemui saya itu diantar oleh Satgas. Diantar. Di situ kami sudah berdebat dengan sengit. Bahkan saya mungkin marahnya melebihi saat kami mengamankan anak itu. Karena kalau urusan bendera itu passion saya sebagai ketua partai. Dan itu sudah menjadi darah saya, siapapun yang akan menurunkan bendera PDI Perjuangan harus berhadapan dengan saya. Sehingga sebenarnya malam itu perseteruan kita udah kenceng. Saat beliau minta bahwa dengan keras menanyakan siapa yang bertanggung jawab terhadap bendera ini, saya jawab, saya. Ada apa, Mas? Saya langsung begitu. Mohon jalan yang akan dilewati presiden untuk tidak ada bendera dipasang. Aturan dari mana? Saya begitu. Baik. Dan saudara siapa? Saya diminta untuk mengamankan presiden datang sampai dengan kepulangannya. Oke, saya ketua DPC PDI Perjuangan Gunung Kidul yang dulu memperjuangkan Jokowi menjadi presiden. Saat itu sudah saja begitu. Kenapa presiden takut dengan bendera PDI Perjuangan? Mereka menjawab, ini perintah dari atasan. Saya mohon untuk jalan yang akan dilewati Jokowi minimal sampai Indomaret. Nah, ini menyebut nama toko modern. Itu tidak ada bendera. Saya tidak mau. Saya bilang, kalau ada aturan yang mengatur itu panggung Pak Presiden, kemudian radius berapa meter harus clear dari APK, akan saya jalani. Tetapi kalau di luar radius itu kami diminta menurunkan, saya tidak akan menurunkan. Tetapi kalau ini perintah presiden, silahkan presiden perintah kepada aparat, kepada TNI untuk menurunkan. Tetapi kami akan berbaris di sini untuk menjaga dan menunggu sampai bendera itu diturunkan. Kami tidak bisa menurunkan karena kami tidak memasang. 2 petugas tersebut mengatakan itu. Jadi ibu yang harus menurunkan karena ibu yang masang. Saya jawab, pantang bagi kami bendera yang sudah kami kibarkan untuk diturunkan. Maka sampai besok pagi saya pastikan tidak akan saya turunkan. Dan jika ada 1 bendera pun yang sampai diturunkan, saudara akan bertemu saya di lapangan dan kami akan menumpahkan darah di lokasi bersama kader dan simpatisan. Saat itu artinya saya yang jelas sebagai ketua partai, saya jelas sebagai ketua DPRD, dan juga Forkompimda yang duduknya itu sejajar dengan Dandem, dengan Kapolres, itu saja diintimidasi kok. Apalagi masyarakat yang tidak punya emblem, yang tidak punya kuasa, tidak punya jabatan, tidak punya kecerdasan, mungkin tidak punya uang, tidak punya sumber daya, yang dianggap lemah. Apa enggak semakin ditindas?
Nah, jadi malam itu pun kami sudah kenceng. Kenapa saya sampai sedemikiannya? Karena saya punya histori dengan Jokowi. Bahwa Jokowi itu bisa direkomendasi oleh Ibu Ketua Umum. Itu karena ada relawan yang namanya Sekretariat Nasional Jokowi. Dan Seknas Jokowi itu lahir dari Yogyakarta yang memimpin namanya almarhum Mas Yamin. Beliau adalah stafnya Pak Taufik Kemas almarhum, staf di MPR RI, suaminya Ibu Yuni Satya Rahayu, Wakil Bupati Sleman, saat itu masih menjabat, dan kami diajak Mas Dadang Juliantara, Mas Untoro Haryadi, Mas Farid, kemudian Mas Semi, sekarang beliau menjadi Dirjen Kominfo, Dirjen Kebudayaan, dapat jabatan dari Pak Jokowi. Itu kami yang pertama kali mendeklarasi ada Seknas Jokowi. Saya nggak tahu Seknas Jokowi sekarang itu kemarin siapa saja, tetapi Seknas Jokowi 2014 pertama kali ada, itu Mas Yamin yang membuat, kantornya ada di kantor beliau, dan deklarasi pertama saya yang diperintah Mas Yamin untuk mencetak kotak-kotak Jokowi ini ya, sejumlah 15.000 untuk kami demo jalan di Patung Sudirman jam 5:30 pagi. Dari Gunung Kidul kami bawa naik kereta. Dan sayalah yang memimpin di sana atas perintah senior-senior pergerakan. Artinya saya punya histori dengan Pak Jokowi. Beliau kemanapun, saya bersama Romo Sidarto yang saat itu ketua MPR. Saya mengikuti semua kegiatannya. Bertemu ibunya, Ibu Sujiatmi, bertemu Ngarso Dalem. Kami yang berada di sana. Bahkan di dalam video saya tidak takut menyampaikan, saya adalah bendahara Seknas Jokowi. Rekening Seknas Jokowi 2014 atas nama Endah Subekti Kuntareningsih dan Pak Semi Pangarpan yang sekarang Dirjen Kominfo. Sekarang semua orang boleh bilang menjadi relawan. Tetapi saat itu relawan Seknas itu dipimpin oleh Mas Yamin, diberikan pelindung oleh Romo Sidarto yang saat itu ketua MPR. Pengawal terakhirnya Bung Karno. Ada buktinya, ada historinya. Maka kami kecewa. Kenapa Pak Jokowi yang dulu kami perjuangkan berdarah-darah di Gunung Kidul, kami berikan suara terbaik se-DIY, kemudian zalim ada bendera PDI Perjuangan, kemudian aparatnya minta menurunkan, di mana-mana kejadian seperti itu. Kenapa beliau tidak mengingatkan bahwa saya itu 2 periode itu dari PDI Perjuangan, karena bendera ini berkibar dari Sabang sampai Merauke. Setiap tidak ada bendera, Ibu Ketua Umum perintah ini untuk Jokowi. Jokowi panggilan Ibu Pertiwi. Bang Afnan Malai yang juga kemarin menjadi tokoh pergerakan pun, beliaulah yang menciptakan puisi Jokowi panggilan Ibu Pertiwi. Demo kami di jalan, saya naik truk, saya orasi. Untuk apa? Mohon maaf kepada Ibu Ketua Umum. Bahwa sebenarnya gerakan relawan itu untuk mengetuk hati Ibu Ketua Umum supaya beliau sebagai Gubernur DKI segera direkomendasi. Kami sebagai ketua partai ini kami juga sempat mendapat sanksi. Kenapa sebagai pengurus partai kok ikut relawan mendeklarasi Jokowi menjadi calon presiden mendahului kehendak ketua umum? Itu dosa saya kepada Ibu Ketua Umum yang harus saya tebus dengan membelanya. Dengan adanya PDI, saya diberi jabatan, diberi kedudukan, sehingga siapa yang membela Ibu kecuali saya kemarin dilakukan di lapangan. Itu kemarahan saya, ungkapan kekecewaan saya kepada Jokowi yang sudah meninggalkan PDI Perjuangan dan lupa sangkan paraning mati. Jadi kan Ibu sudah berproses panjang dengan Pak Jokowi dari sekian tahun ya, di 2014 ya. Jadi sebenarnya wajar paham kalau misalnya masyarakat itu bisa menilai Ibu itu marah atau kecewa, itu ya wajar banget ya. Itu detailnya seperti apa Bu ceritanya waktu itu Bu? Mungkin tidak semua warga masyarakat tahu ya bagaimana perjuangan kita bersama Pak Jokowi dalam proses Pak Jokowi ini direkom menjadi presiden. Tetapi kami justru berterima kasih saat ini bisa kita luruskan kenapa saya sampai kecewa dan marah kepada beliau. Karena saya punya histori yang sangat lengkap dengan Pak Jokowi yang saat itu masih menjadi Gubernur DKI. Yang mana kami memulai proses ini dari awal sehingga relawan ini terbentuk. Dan didesain di Brawijaya 5. Brawijaya 5 adalah kantor Seknas setelah kita menggunakan kantornya Mas Yamin.
kami dipinjemin kantor oleh Mas Hemi Pangarepan, bahwa rumah itu bekas rumahnya Pak Job Ave katanya, dan Menteri Pariwisata saat itu, dan bersandingan dengan calon wakil presidennya Pak Jokowi, supaya koordinasi Pak JK. Pak JK. Disitulah Seknas membangun pergerakan bagaimana kita komunikasi dengan teman-teman pergerakannya Mas Yamin saat itu untuk juga turut mendeklarasikan di provinsi masing-masing. Jadi kami ada gerakan setiap Rabu, itu ada deklarasi Seknas Jokowi di masing-masing provinsi. Dan remote itu dinyalakan dari Brawijaya 5. Di situ semua kabupaten kota seolah-olah kita bangun menginginkan adanya calon presiden dari kader PDI Perjuangan yang namanya Joko Widodo yang saat itu masih menjadi Gubernur DKI. Artinya sebagai pengurus partai, kami ini benar-benar merasa berdosa. Merasa lancang kepada Ibu Ketua Umum. Katakanlah. Karena apa? Ibu Ketua Umum belum memutuskan, tetapi kami ini mendorong supaya Ibu segera memutuskan Pak Jokowi menjadi calon presiden yang direkomendasi. Sehingga terjadilah di mana-mana ada relawan, kemudian terjadi relawan ada yang namanya Bara JP, ada yang namanya Projo dan sebagainya. Tetapi saat itu Seknas Jokowi inilah yang menginisiasi untuk relawan ini mendeklarasikan dan mengusulkan Joko Widodo sebagai calon presiden yang diusung. Bagaimana kami di Seknas ini mencetak APK, menyablon siang malam, bahkan di rumah saya, di tempat tinggal kami semua yang menjadi struktur Seknas, ini menyablon dengan sukarela. Seandainya Mas Wahyu menginginkan dokumentasinya atau rekam jejak digital kami di 2014 ada. Ya, Bu, ya. Jadi ini juga untuk meluruskan para pecinta dunia maya bahwa ini bukan sandiwara, ini bukan dibuat-buat oleh seorang Endah. Mereka tuh bilang Ibu tuh kayak mencari panggung. Apalagi gitu, kita mencari gitu, panggung. Ya. Kita dulu itu bekerja itu dalam senyap. Justru nggak kita sampaikan kepada publik dari mana Pak Jokowi ini berasal. Tetapi karena kejadian seperti ini, maka akan saya pertanggungjawabkan apa yang saya lakukan terhadap Pak Jokowi untuk mengusung beliau menjadi calon presiden periode pertama, sampai dengan kami bagaimana harus door to door untuk menyampaikan APK, untuk mengirim lintas kabupaten kota. Bahwa kami ada seksi-seksi ataupun jabatan di Seknas itu jaringan dan basis dipegang siapa. Siapa yang harus mengirim berapa puluh APK di mana. Harus mengambil amunisi di rumahnya siapa. Bahkan beliau Pak Arifin Panigoro juga mempunyai peran yang besar untuk membantu perjuangan Pak Jokowi ini. Pak Jokowi waktu itu. Sehingga saya sangat tahu betul dari mana amunisi-amunisi itu diperoleh untuk memperjuangkan beliau. Sehingga saya sebagai kader PDI Perjuangan yang saat itu ikut memperjuangkan beliau sangat kecewa. Kenapa beliau memperlakukan Ibu Ketua Umum seperti itu, memperlakukan bendera simbol Partai PDI Perjuangan seperti itu, sedangkan kalau beliau tidak didaftarkan oleh Ibu Ketua Umum, tidak dikibarkan bendera PDI Perjuangan, beliau tidak akan sebesar ini sampai dengan anak dan menantunya. Itu yang membuat saya kemarin marah. Kecewa banget ya Bu ya. Kecewa dan marah. Dan untuk perbandingannya nih Bu, antara pemilu 2014 sama 2024 ini, Ibu gimana sih melihatnya kalau sekarang Bu? 2014 saya pelaku tukang membawa spanduk. Saat itu 2014 presidennya masih Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Kami membentangkan spanduk, menggunakan jalan dan sebagainya. Aparat-aparat penegak hukum sudah tidak barbar seperti saat kami demo di tahun 99-98. Karena demokrasinya sudah terbentuk saat Ibu Ketua Umum menjadi presiden dan wakil presiden. Demokrasi itu ada kan karena Ibu Ketua Umum yang merajutnya. Tahun 99 sampai tahun 2004. Dilanjutkan Pak SBY sampai 2 periode. Artinya apa? Aparat di lapangan tidak seperti tahun 99. Tetapi yang kami rasakan beberapa bulan ini justru malah lebih kejam daripada era Pak SBY
menjadi presiden dan kami membentangkan spanduk di jalan. Maka saya sampaikan kepada dua aparat itu bahwa sebelum saya menjadi ketua DPR, saya juga tukang demo dan saya juga sering ditekan oleh aparat. Artinya tahun 99 keluarga kami ini adalah keluarga pertama kali PDI Perjuangan menjadi anggota DPR. Artinya keluarga kami itu DPR dari PDI yang belakangnya ada perjuangannya. Jadi kita bukan pemain baru di politik. Artinya, oh ini tuh Mbak Endah karena kepengen terkenal, kepengen jadi DPR. Pengen naik daun. Pengen naik daun. Tahun 99 kita itu sudah menjadi anggota DPR periode pertama sejak ada pilihan langsung. Sejak ada reformasi sejak reformasi itu. Jadi ini sudah tidak kami pedulikan, apalagi hanya musuh netizen, musuh buzzer. Kita melawan aparat head to head aja berani kok, apalagi cuma diolok-olok di media. Nggak pernah saya pikirkan. Sehingga sehingga kami mengedukasi semua warga masyarakat sekarang, karena ini kayaknya tanda-tandanya itu akan seperti tahun 99, dilihat dari aparat penegak hukum itu dengan bendera saja takut, dengan orang pegang spanduk aja takut. Saya rasa masyarakat kita harus bangun kembali, mengingat bagaimana menghadapi orde baru yang akan lahir kembali. Iya, kayak orde baru ada lagi gitu ya, Bu. Iya. Nah, pasca insiden ini, apakah sudah ada komunikasi dari aparat itu dengan Ibu? Pasca insiden ini, sama sekali kita tidak berkomunikasi, baik itu dari TNI maupun Polri. Tetapi hari Kamis kemarin kami diundang Dewan Pimpinan Pusat Partai, kebetulan 5 ketua cabang dipimpin Pak Ketua DPD, karena kebetulan 5 ketua DPRD ini dari PDI Perjuangan semua, termasuk DPRD Provinsi DIY. Kami dipanggil ke DPP, di saat kami dipanggil ke DPP, saya heran, tahu-taunya loh, aparat ini kalau yang menjadi mungkin momoknya aparat itu Endah Subekti, itu tiba-tiba rumah korban ya didatangi oleh Babinsa. Aduh, Babinsa datang ke rumahnya. Babinsa datang. Jadi Ibu sedang tidak di pada saat saya berada di DPP, saya langsung sampaikan di situ oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai. Nih, saya berada di sini. Tahu kalau saya tidak berada bersama korban, orang tua korban didatangi oleh Babinsa. Ditanya, diinterogasi orang tuanya. Anaknya itu apa betul anaknya? Istrinya itu di mana, umurnya berapa, kerjanya di mana, sekarang berada di mana. Iya, orang sipil bagaimana sih kita melihat orang berseragam dan bersenjata? Ya pasti takut. Tetapi saya tidak bodoh, saat anak itu saya ambil untuk saya amankan dan saya sampaikan di media bahwa karena keamanan ini sekarang sudah tidak bisa kami percayakan kepada orang lain, maka saya akan bertanggung jawab terhadap anak ini. Orang tuanya saya pamiti dan saya sampaikan siapapun yang mencari dia, sampaikan kalau bersama Bu Endah. Sampaikan kalau yang bersangkutan diambil Bu Endah, mungkin nanti akan diminta untuk kalau sudah sembuh mengantar Bu Endah pergi, sekaligus untuk saya juga bisa saling menjaga. Karena kalau sudah menjadi berita seperti ini, tidak menutup kemungkinan loh anak itu diintimidasi atau keluarganya. Gitu ya. Nah, ini yang harus kita peka. Sehingga saya minta izin kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai bahwa anak itu dalam pengawasan dan perlindungan kita. Begitu. Ibu, saya sangat mengapresiasi dengan Ibu ya, dengan perjuangan Ibu, dengan semangat Ibu gitu. Dan cuman kan setelah pasca insiden ini semuanya yang terjadi gitu, mulai dari insiden dengan aparat itu, kemudian pencabutan bendera-bendera gitu. Apalagi juga dengan rasa kecewa Ibu kepada Bapak Presiden Joko Widodo itu, kira-kira apakah ini akan berpengaruh pada suara PDI Perjuangan di Gunung Kidul ke depannya itu? Gimana Ibu? Insya Allah dengan pertempuran yang berbasis gotong royong terpimpin oleh partai, justru ini akan semakin mensolidkan kader PDI Perjuangan Kabupaten Gunung Kidul. Jadi setelah insiden ini, seluruh satgas kami bariskan, kemudian untuk satu barisan, satu pikiran, satu derap langkah, untuk semakin TPS ini dijaga sekenceng-kencengnya, karena semakin tidak menutup kemungkinan ini nanti kubu sebelah ini justru kepengen menggerondit basis massa kita. Tetapi saya yakin, Ainul yakin
bahwa kader PDI Perjuangan sangat militan dan pekerja keras, dan kita adalah pejuang, maka sesuatu yang tidak pernah kita perjuangkan itu tidak pernah kita menangkan. Itu slogan kami. Jadi kalau kita ingin menang, maka kita akan berjuang dengan sungguh-sungguh, maka alam semesta raya akan bahu-membahu untuk mengabulkan perjuangan kita. Semoga ya Bu ya. Dan Ibu pasti harus optimis dengan ini semuanya ya. Ya. Dan ini pertanyaan terakhir dari Wahyu nih. Ya. Pesan Ibu untuk para pemirsa 2045 TV, terutama yang di Gunung Kidul juga di Indonesia, apa ini Bu untuk menyambut Pesta Demokrasi 14 Februari ini yang kayak tinggal berapa hari, kayak sekitar 9 atau 10 hari lagi kan Bu? Ya, kita dulu waktu kecil sering mendengar zaman Presiden Soeharto bahwa pemilu itu harus luber. Ini harus kita ingatkan kembali, bahwa harus dilakukan langsung, umum, bebas, dan rahasia. Artinya, semua warga negara ini bebas untuk menentukan pilihannya. Tidak boleh diintimidasi dengan sembako, diintimidasi dengan BLT, ditakut-takuti oleh aparat penegak hukum yang bersenjata. Berikan demokrasi ini kebebasan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk sesuai hati nurani memilih calon pemimpinnya dengan diawali berdoa sebelumnya supaya negara Republik Indonesia mendapatkan pemimpin yang jujur, yang adil, yang bijaksana, supaya negara Indonesia ini adil, makmur, sejahtera. Dan jangan karena kita akan menghadapi pilihan legislatif, pilihan presiden, negara kita terpecah belah, antar umat beragama diadu domba, antar aparat penegak hukum memecah belah dengan warga hanya untuk kepentingan sesaat, sehingga jalin persatuan dan kesatuan. Persatuan itu adalah sila ketiga dari Pancasila, yang kebetulan juga simbol dari nomor urutnya Ganjar Pranowo Presiden dan juga nomor urut PDI Perjuangan. Semoga dengan nomor urut yang juga simbol dari persatuan ini, alam semesta raya membantu perjuangan PDI Perjuangan dan calon presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai pemimpin yang amanah. Amin, amin. Baik Ibu, terima kasih sudah bersedia menemui Wahyu dan juga 2045 TV ya Bu ya. Semoga perjuangan Ibu dijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibu. Amin. Terima kasih. Oke, tadi pemirsa 2045 TV, itu tadi obrolan saya dengan Ibu Endah Subakti Kuntareningsih. Tetaplah di Blak-Blakan 2045 TV. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Dadah.